Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, para subscriber, dan saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman yang menyimak video saya dan juga sudah ikhlas untuk mensubscribe agar perkembangan YouTube kami ini bisa meningkat. Teman-teman, maraknya kasus pencabulan di kawasan Indonesia dan juga salah satu yang viral yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren Al Jalil. Tidak usah saya sebutkan namanya, tentu teman-teman sudah pada tahu semuanya. Dan ketika kasus itu muncul teman-teman, nampaknya pergerakan dan peluang CFM ini akan menjadi redup untuk perjalanannya. Tapi perjalanan dari Jember ke Jakarta memang harus dilakukan karena itu merupakan janjinya. Setelah ditelusuri teman-teman, ternyata Fahim Mawardi atau FM atau kiai di Pondok Pesantren Al Jalil yang dituduh melakukan perbuatan asusila ini nampaknya akan berimbas kepada pondok pesantrennya. Kenapa demikian? Karena setelah ditelusuri dan ditanyakan kepada Kementerian Agama di Kabupaten Jember menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Al Jalil 2 tidak memiliki izin operasional. Tentu Kabupaten Jember melihat ini semua harus dilakukan tindakan tegas agar semua masyarakat yang mempunyai rencana membangun pesantren, membangun apapun harus mengikuti prosedur yang ada, yaitu undang-undang yang ada di Indonesia. Proses perizinan mulai membangun, kemudian operasional harus ada di sana. Pertanyaan saya, ketika izin tidak dikantongi dan kemudian di sana sepertinya ada madrasah, ada pendidikan Islam, lalu legalitasnya bagaimana ketika tidak mempunyai mengantongi izin? Ini juga yang menjadi tanda tanya besar bagi saya pribadi. Kenapa setelah kasus ini muncul baru Kemenak ketika ditanyakan mengatakan tidak ada izin? Dan tentunya ini akan berimbas kepada proses pembangunan pesantren yang ada di Kabupaten Jember, khususnya di Al Jalil 2. Sangat disayangkan. Dikutip dari laman Detik Jatim, saya coba di sini informasikan biar apa yang saya bacakan ini sesuai dengan fakta yang beredar. Saya bacakan Pondok Pesantren Ponpes Al Jalil 2 yang diasuh Kiai Muhammad Fahim Mawardi ternyata belum mengantongi izin dari Kementerian Agama Jember. Bahkan ketika dilakukan pengecekan, pengurus Ponpes belum pernah mengajukan izin operasional. Hal ini dijelaskan oleh Kasih Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kementerian Agama Kemenak Jember Edi Sucipto. Kepada Detik Jatim, Edi menyatakan dirinya telah melakukan pengecekan di database sistem informasi perizinan pondok pesantren. Dari data itu ternyata nama Ponpes Al Jalil 2 yang berlokasi di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung itu belum mengantongi izin. Edi juga menjelaskan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar Ponpes mendapat izin operasional dari Kemenak. Di antaranya ada tempat atau lokasi di dalam pondok, ada tempat belajar dan tempat bermukim bagi santri. Ini jelas teman-teman bahwa pondok pesantren tersebut tidak mengantongi izin. Nah, apa yang menjadi pemikiran kita teman-teman? Yaitu adalah tentang kooperatifnya pendiri-pendiri pesantren itu terhadap sebuah negara. Bahwa negara memiliki aturan-aturan yang harus dilakukan oleh pendiri-pendiri lembaga. Lembaga apa saja harus mempunyai akte pendirian dan izin operasional. Dari pemberitaan itu teman-teman, saya menangkap ada sesuatu hal yang mungkin ini sering dilakukan oleh kelompok-kelompok Fahim Mawardi, yaitu tidak ada ketaatan terhadap pemerintah. Karena aturan ini dibuat oleh pemerintah untuk diikuti.
bukan untuk ditakuti. Jadi sebagai warga negara yang baik, maka harus ngikutin semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu siapakah, pertanyaan saya, yang sering tidak mengikuti peraturan pemerintah dan menganggap pemerintah itu togut, pemerintah itu dolim? Siapa? Anda yang bisa menjawabnya. Terima kasih teman-teman, itulah sekedar informasi dari saya dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua agar kita selalu memperbaiki diri dan lebih baik untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.